Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hamzah dari kelompok 7. Kini akan menjelaskan tentang website database yang sudah kami buat. Nah, untuk websitenya itu seperti ini. Jadi websitenya dia berbentuk seperti ini, seperti memasukkan data. Lalu di sini ada data NPM, nama, kelas, prodi, dan untuk menyimpan datanya. Oke, kita lanjut masuk ke source code-nya. Oke, untuk source code-nya itu saya di sini menggunakan PHP dan digabung dengan HTML, tapi untuk dan CSS-nya. Tapi untuk HTML-nya itu mungkin kita nggak akan bahas dulu, kita akan bahas langsung ke PHP-nya. Oke, di sini ada variabel untuk mendeklarasikan variabel itu kan menggunakan dolar seperti ini. Nah, berarti ini untuk variabel host itu sama dengan localhost. Ya, berarti diibaratkan dengan localhost yang seperti di database lokal. Dan untuk user itu root, passwordnya non karena kita nggak menggunakan password untuk database-nya. Dan untuk database-nya itu data mahasiswa. Nah, untuk kenapa namanya seperti itu? Karena di database-nya juga bernama data mahasiswa di sini. Oke, kita lanjut ke source code-nya lagi. Nah, di sini ada penggunaan if else. Nah, jadi untuk variabel koneksi, nah itu kita menggunakan MySQL connect. Nah, ketika variabel host, user, password, dan database, dan if ketika koneksinya itu tidak ataupun tidak tersambung, nah atau dia akan menampilkan koneksi gagal, lalu dan mengulang lagi dari awal. Nah, untuk di bawah sini itu ada variabel npm, kelas, nama, prodi, sukses, dan error. Nah, untuk variabel npm itu memasukkan data npm, data integer, dan nama itu memasukkan data string, kelas juga string, prodi juga string. Tapi untuk kelas itu kita pakai pemilihan, ada farmasi dan ilmu komputer. Jadi juga ada logika untuk kita mengupload data yang kita tulis dan oleh user itu ke database-nya. Seperti ini set post. Nah, untuk fungsi post ini adalah ketika kita menyimpan ataupun mengklik tombol simpan di web kita sini, yang ini simpan data, maka akan mengupload data ke database seperti data npm, nama, kelas, dan prodi. Nah, di sini untuk pengecekan apakah datanya sama ataupun tidak. Nah, ketika datanya sama, ketika belum ada datanya, maka insert into mahasiswa blablabla. Nah, ini pengecekan nih, apakah datanya berhasil masuk ataupun datanya tidak. Udah, mungkin seperti itu aja untuk kode HTML-nya. Langsung kita demo. Nah, untuk di sini ada npm, nama, kelas, coba kita masukkan ya. Misal npm 38, nama Muhammad. Nah, untuk kelasnya 1B dan prodi ilmu komputer. Nah, simpan data. Nah, akan muncul di sini data, berhasil masukkan data baru karena datanya berhasil masuk ke database. Nah, untuk melihat datanya kita langsung ke database-nya di sini. Nah, untuk datanya itu kita menggunakan data mahasiswa di database-nya, dan untuk tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, ketika kita refresh akan muncul data baru. Nah, yang sebelumnya cuma di hierarki secara Muhammad Samsul dan Infosman janji akan muncul Muhammad Alif Putra Mahendra dengan npm 38, kelas 1B, dan prodi ilmu komputer. Oke, mungkin presentasi untuk aplikasi web yang untuk login ini selesai. Mohon maaf bila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.